Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah, NIM 19031110005, Prodi Agroteknologi Universitas Donojaya Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usaha tani dengan topik bahasan analisis biaya pendapatan dan kelayakan usaha tani komoditas ketela pohon atau Manihot S. Julaita di Desa Girianyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Mengapa saya mengambil pembahasan tentang ketela pohon? Yakni karena usaha tani ketela pohon di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagai sumber karbohidrat setelah beras dan jagung. Serta keuntungan bertani ketela pohon ternyata sangat besar karena hampir seluruh bagian tanaman dari ketela pohon memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pembahasan yang pertama, perencanaan usaha tani. Yang menjadi tolak ukur dalam perencanaan usaha tani di Kecamatan Kamal, tepatnya di Desa Girianyar, yaitu perbandingan kualitatif antara luas tanah, jumlah tenaga kerja serta modal, di mana petani di sana rata-rata menggunakan teknik budidaya yang konvensional serta luas lahan yang kurang dari 0,2 hektar dan tanah yang termasuk dalam kategori kurang subur serta kepemilikan modal yang kurang mendukung. Penyusutan perencanaan usaha tani yang akan saya gunakan yaitu self-determined plan, karena perencanaan usaha tani ini sesuai dengan perencanaan yang digunakan oleh petani yang saya wawancarai, yakni petani yang menyusun dan menetapkan sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah atau orang lain, sehingga petani memiliki kebebasan untuk memilih sendiri penyusunan rencana usaha tani yang akan dilakukannya. Analisis biaya dan pendapatan. Adapun biaya yang digunakan yaitu meliputi biaya variabel sebesar 720.000, biaya penyusutan dalam waktu ekonomis 4 tahun sebesar 75.000 per tahun, biaya tetap sebesar 175.000. Total biaya didapatkan dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap sebesar 895.000. Dalam usaha tani ini menghasilkan jumlah produksi sebesar 150 kilo per hektar dengan harga jual 8.000 per kilo, serta jumlah penerimaan yang diterima oleh petani sebesar 1.200.000 dengan keuntungan yang diperoleh oleh petani sebesar 305.000. Menurut hasil nilai R per C rasio yaitu sebesar 1,3, di mana rasio R per C lebih besar daripada 1. Rasionya usaha tani ini layak atau menguntungkan untuk dilakukan. Adapun manfaat dari kemitraan yaitu membangun kebersamaan dan menguatkan sesama pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar saling menguntungkan yang sesuai dengan prinsip kemitraan, yakni saling membutuhkan satu pihak dengan pihak yang lain dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan. Sumber pendapatan yang dikeluarkan di daerah saya rata-rata menggunakan dana pribadi atau tabungan. Kelebihan dari sumber pembiayaan
internal, yaitu meliputi yang pertama, tidak ada biaya administrasi atau bunga sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Yang ketiga, tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Yang keempat, tidak ada keharusan untuk pengambilan modal jika pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Sedangkan kekurangan dari sumber pembiayaan internal yaitu jumlah terbatas, sehingga untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung kepada pihak pemilik modal. Yang kedua yaitu kurang motivasi pemilik sehingga lebih rendah dibandingkan modal asing. Adapun kekurangan dari sumber pembiayaan eksternal. Yang pertama, dikenakan biaya atau bunga tambahan. Yang kedua, harus dikembalikan jika modal sudah mencapai nilai maksimum. Yang ketiga, menjadi beban moral bagi peminjam. Sedangkan kelebihan dari sumber pembiayaan eksternal meliputi jumlah yang tidak terbatas, motivasi usaha tinggi, serta lebih cepat pendapatannya atau cara pencairannya. Persoalan pembiayaan yang dihadapi di dalam usaha tani ketela pohon di desa saya, tepatnya di Desa Gilianyar, Kecamatan Kakmal, yakni terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan atau dana karena minimnya jumlah modal yang digunakan untuk melakukan usaha tani serta minimnya informasi komunikasi antar sektor pertanian dengan lembaga keuangan perbankan. Solusi untuk mengatasi masalah ini yakni memerlukan peranan pemerintah untuk menjembatani antar sektor pertanian dengan perbankan untuk proses peminjaman kredit usaha, serta bantuan modal dari koperasi usaha desa yang meliputi alat dan mesin pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.